Pada usia lanjut, kekuatan tulang menjadi penentu utama kualitas hidup. Sayangnya, banyak lansia mengira bahwa menjaga tulang hanya soal minum susu. Padahal, rahasia tulang kuat justru bisa ditemukan di pasar tradisional, di balik tumpukan sayur murah meriah yang sering kita anggap biasa. Fakta mengejutkan. Beberapa jenis sayuran ternyata mengandung nutrisi setara bahkan lebih baik dari suplemen mahal. Di usia 60-an ke atas, tubuh mulai kesulitan menyerap kalsium dan vitamin D secara optimal. Tapi tahukah ayah bunda, ada sayur-sayuran yang bisa bantu tubuh lansia menyerap nutrisi tulang jauh lebih efisien? Apakah ayah bunda sering merasa lutut mulai lemah? Atau punggung terasa cepat pegal? Jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi, rahasia kekuatan tulang ada di dapur ayah bunda sendiri. Dalam video kali ini, kami akan bongkar 5 jenis sayuran murah yang ternyata bisa bantu tulang tetap kuat sampai usia 80 tahun ke atas. Bukan mitos, bukan obat mahal, tapi solusi alami yang bisa ditemukan di pasar tradisional. Jangan lewatkan informasinya karena bisa jadi ini adalah kunci agar ayah bunda tetap mandiri dan sehat di usia senja. Sebelum lanjut, yuk kita klik tombol like sebagai bentuk cinta pada tubuh sendiri dan agar video ini menjangkau lebih banyak lansia di luar sana. Tekan juga subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan tips sehat dari channel ini. Dan tulis di komentar, saya siap hidup sehat di usia tua. Dari kota mana ayah bunda menonton, supaya kita bisa saling menyemangati. Dalam video ini, kami akan membongkar 5 jenis sayuran murah yang sering disepelekan, tapi diam-diam bisa menjaga kekuatan tulang lansia hingga tetap kokoh bahkan di usia 80 tahun ke atas. Dari yang hijau, yang pahit, sampai yang aromanya khas. Tidak perlu ke apotek, tidak perlu mahal. Hanya cukup niat, tekad, dan pengetahuan. Dan kabar baiknya, semua sayur ini tersedia di pasar terdekat ayah bunda. Pernahkah bapak atau ibu merasa lutut mulai bergetar saat hendak berdiri dari kursi? Atau mungkin pinggang terasa nyeri tiap kali bangun tidur? Itu bukan sekadar TAYAH bunda usia. Itu adalah alarm tubuh bahwa tulang kita sedang menua. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menyerah. Karena di balik dapur sederhana dan pasar tradisional yang tiap pagi kita lewati, tersembunyi rahasia yang bisa membuat tulang lansia tetap kuat sampai usia 80 tahun ke atas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap sepele. Sayuran murah. Ya, bukan susu mahal, bukan pil kalsium dari luar negeri, tapi sayuran yang sering kita lihat di tukang sayur keliling. Siapa sangka, beberapa sayur itu justru mengandung nutrisi luar biasa untuk memperkuat tulang, mencegah keropos, bahkan membantu penyembuhan sendi yang nyeri. Inilah bentuk kasih sayang Tuhan yang sering terlewat, kekuatan besar yang dibungkus dalam bentuk paling sederhana. Menurut para ahli gizi, tulang tidak hanya butuh kalsium, tapi juga vitamin K, magnesium, zat besi, dan antioksidan. Dan kombinasi ini bisa ditemukan secara alami dalam beberapa jenis sayuran lokal Indonesia. Yang membuatnya luar biasa adalah harganya murah, mudah didapat, dan bisa diolah jadi makanan favorit sehari-hari. Tapi sayangnya, masih banyak lansia yang tidak tahu akan hal ini. Mereka lebih memilih obat mahal yang sebenarnya hanya meredakan nyeri sementara, bukan memperkuat akar masalahnya. Padahal, dengan sedikit perubahan pola makan dan pemahaman yang tepat, bapak dan ibu bisa menjaga tulang tetap kokoh tanpa harus ke rumah sakit tiap bulan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan mengungkap 5 sayuran murah tapi luar biasa, yang diam-diam bisa menjadi pahlawan kesehatan tulang di usia senja. Mulai dari sayur yang sering dijadikan tumisan, hingga yang dulu dianggap makanan kampung. Semuanya punya rahasia yang akan membuat ayah bunda berpikir 2 kali sebelum melewatkannya di meja makan. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga untuk menjaga harapan, bahwa menjadi sehat di usia tua itu bukan mustahil, asal tahu caranya. Dan percayalah, cara itu lebih dekat dari yang kita kira. Mungkin sudah ada di dapur kita sejak lama. 1. Bayam. Bayam adalah sayur yang sangat akrab di dapur masyarakat Indonesia. Entah itu dalam bentuk sayur bening, tumisan, atau bahkan campuran bakwan. Daun hijau ini tampak sederhana, tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kekuatan tulang tanpa harus bergantung pada suplemen mahal. Dalam setiap 100 gram bayam, terkandung sekitar 99 mg kalsium, serta vitamin K dan magnesium, 2 komponen penting dalam pembentukan tulang dan perlindungan terhadap osteoporosis.
Namun yang membuat bayam istimewa bukan hanya angka-angka gizinya, tapi bagaimana tubuh lansia bisa menyerapnya dengan lebih alami. Karena dalam bentuk sayuran segar, nutrisi yang ada di bayam cenderung lebih mudah dicerna, apalagi jika dikonsumsi bersama makanan lain yang kaya vitamin C seperti tomat atau jeruk nipis. Fungsi utama kalsium tentu sudah banyak dikenal, memperkuat tulang dan gigi. Namun, tanpa kehadiran vitamin K, kalsium yang dikonsumsi bisa salah arah. Bukannya menguatkan tulang, justru bisa menumpuk di pembuluh darah. Disinilah bayam mengambil peran penting. Vitamin K dalam bayam membantu mengantar kalsium ke tempat yang benar, yaitu ke jaringan tulang, bukan ke tempat yang bisa membahayakan seperti arteri. Tak hanya itu, bayam juga mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin, yang sangat bermanfaat untuk menjaga penglihatan. Jadi selain membantu menopang tubuh dari dalam, sayuran ini juga membantu memperjelas pandangan lansia terhadap dunia di sekitar mereka. Dengan tubuh yang kuat dan penglihatan yang jernih, aktivitas sederhana seperti berjalan pagi atau mengurus cucu pun terasa lebih ringan dan menyenangkan. Namun, penting untuk mengingat cara pengolahan bayam yang tepat. Bayam sebaiknya dimasak tidak terlalu lama agar nutrisinya tidak rusak. Jangan pula dipanaskan ulang keesokan harinya karena bisa menghasilkan zat nitrat yang kurang baik untuk tubuh. Konsumsi bayam yang segar dan diolah secukupnya adalah kunci utama mendapatkan manfaat maksimal. Jadi, jika hari ini ayah bunda merasa kaki mulai gemetar atau punggung terasa rapuh, jangan buru-buru menyalahkan usia. Coba tengok dapur ayah bunda. Apakah ada bayam di sana? Jika belum, mungkin besok pagi adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi pasar, membawa pulang seikat bayam, dan mulai memberi asupan terbaik untuk tulang ayah bunda, dari sayur yang murah, tetapi sangat berarti. 2. Daun kelor. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa daun kecil yang dulu tumbuh liar di pekarangan atau dipakai untuk menangkal ilmu hitam, ternyata menyimpan rahasia besar untuk kesehatan tulang. Ya, itulah daun kelor. Tanaman yang dulu sering diremehkan, kini mendapat julukan sebagai superfood dunia. Daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih tinggi daripada susu sapi. Bayangkan, dalam setiap 100 gram daun kelor segar, terkandung sekitar 440 mg kalsium. Tapi tidak hanya itu, daun kelor juga dilengkapi dengan vitamin A, C, E, zat besi, dan magnesium. Semuanya bekerja sama menjaga kekuatan tulang dari berbagai sisi. Bagi lansia, ini ibarat paket lengkap yang menyehatkan sekaligus memperbaiki jaringan tulang yang mulai melemah. Kandungan antioksidan dalam daun kelor juga sangat tinggi, terutama quercetin dan chlorogenic acid. Zat ini membantu melawan radikal bebas yang sering menjadi pemicu peradangan dan kerusakan tulang. Maka tak heran, banyak lansia di daerah pedesaan yang rutin mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk sayur bening, rebusan, atau teh, memiliki mobilitas tubuh yang masih baik meski usia sudah lanjut. Yang membuat daun kelor istimewa adalah kemampuannya mempercepat regenerasi sel. Tulang bukan benda mati, ia terus memperbarui diri. Nah, untuk proses ini, tubuh butuh asupan nutrisi tertentu, dan daun kelor menyediakan semuanya. Bahkan beberapa studi modern menyebutkan bahwa kelor berpotensi mencegah osteoporosis dini jika dikonsumsi secara rutin sejak usia 50 tahun ke atas. Namun, tak semua orang menyukai rasa kelor yang agak pahit lembut. Maka tipsnya, kombinasikan dengan bahan lain seperti jagung manis, wortel, atau tempe saat dimasak menjadi sayur. Selain menambah rasa lezat, kandungan nutrisinya pun akan saling melengkapi. Yang terpenting, daun kelor sangat murah, mudah tumbuh, dan tidak perlu perawatan khusus. Cukup tanam di pot atau pekarangan kecil. Maka ayah bunda sudah punya apotek hidup yang bisa membantu menjaga kekuatan tulang keluarga ayah bunda. Sungguh luar biasa, bukan? Jadi, jika selama ini ayah bunda menganggap kelor hanya sebatas mitos atau pelengkap piring sayur, sekarang saatnya berubah. Karena di balik bentuknya yang mungil, daun kelor menyimpan kekuatan untuk menjadikan usia tua tetap tegak, tetap bugar, dan tetap tersenyum menjalani hari. 3. Brokoli. Brokoli mungkin terlihat mungil dan tidak mengenyangkan, tapi siapa sangka, sayuran ini justru menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan tulang lansia. Di balik bentuknya yang menyerupai payung mini berwarna hijau, brokoli adalah salah satu makanan dengan kandungan gizi paling padat di dunia. Para ahli menyebutnya sebagai salah satu sayuran superpower karena manfaatnya menyentuh hampir seluruh sistem tubuh, termasuk tulang. Dalam setiap 100 gram brokoli,
terkandung sekitar 47 mg kalsium, vitamin K, serta dosis tinggi vitamin C, kalium, dan magnesium. Kombinasi ini sangat penting untuk lansia yang ingin menjaga kepadatan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, dan membantu mempercepat penyembuhan bila terjadi retak tulang akibat jatuh. Vitamin K membantu mengikat kalsium ke tulang, sementara vitamin C diperlukan untuk produksi kolagen, komponen penting yang membentuk struktur tulang dan sendi. Tidak hanya itu, brokoli juga mengandung senyawa sulforaphane yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Sulforaphane mampu melawan inflamasi atau peradangan, salah satu penyebab utama kerusakan tulang dan sendi pada lansia. Bila dikonsumsi rutin, brokoli dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan memperbaiki mobilitas lansia yang sering terganggu akibat kekakuan otot atau tulang yang melemah. Menariknya lagi, brokoli rendah kalori tapi tinggi nutrisi, menjadikannya sangat cocok untuk lansia yang harus menjaga berat badan agar tidak terlalu membebani struktur tulang, terutama lutut dan pinggul. Berat badan berlebih pada usia tua adalah faktor risiko tambahan untuk tulang rapuh dan mudah patah. Namun, banyak orang menghindari brokoli karena dianggap pahit atau berbau kurang sedap saat dimasak. Padahal, rahasianya sederhana, jangan rebus terlalu lama. Kukus selama 3-4 menit saja untuk menjaga rasa dan nutrisinya. Bisa juga ditumis sebentar dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun agar lebih menggugah selera. Brokoli memang tidak tumbuh liar seperti kelor atau bayam, tapi kini sudah banyak tersedia di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Bahkan supermarket pun sering memberi diskon untuk sayur ini karena daya simpannya yang pendek. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya. Jika ayah bunda ingin punya tulang yang kuat, sendi yang lentur, dan tubuh yang ringan di usia senja, mulailah kenalan lebih dekat dengan si kecil yang perkasa ini. Brokoli bukan sekadar hiasan piring, tapi sahabat tulang sejati yang setia menjaga tubuh ayah bunda tetap tegak dan sehat. 4. Kangkung. Siapa yang tidak kenal sayuran satu ini? Hampir setiap warung makan menyediakan tumis kangkung sebagai menu andalan. Harganya murah, mudah diolah, dan bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Tapi, siapa sangka bahwa sayur yang kerap dianggap kelas bawah, ini justru memiliki manfaat besar untuk kekuatan tulang lansia? Dalam setiap 100 gram kangkung, terkandung sekitar 77 mg kalsium, 13 mg magnesium, serta vitamin A dan C yang sangat penting untuk memperkuat struktur tulang. Kandungan magnesium dalam kangkung berperan sebagai penyeimbang alami kalsium, membantu proses pengikatan mineral pada jaringan tulang, serta menjaga fungsi otot agar tidak mudah kram atau lemah. Masalah umum yang sering dialami para lansia. Lebih dari itu, kangkung mengandung zat besi yang penting untuk membantu pembentukan sel darah merah. Kenapa ini penting untuk tulang? Karena tulang yang sehat bukan hanya soal kalsium, tetapi juga soal sirkulasi darah yang lancar. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke bagian-bagian tulang yang rusak atau menua, dan zat besi membantu memastikan semua itu bekerja optimal. Kangkung juga dikenal sebagai sayur penenang alami, karena kandungan vitamin B kompleksnya mampu membantu menenangkan sistem saraf dan otot. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi tumis kangkung hangat di malam hari, tubuh terasa lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas juga sangat berperan dalam proses perbaikan jaringan tubuh termasuk tulang dan sendi. Namun, seperti sayur lainnya, cara pengolahan kangkung sangat menentukan manfaatnya. Hindari memasak dengan terlalu banyak minyak atau menggunakan penyedap berlebihan. Cukup tumis dengan bawang putih, sedikit garam, dan tambahkan perasan jeruk nipis agar rasa lebih segar. Atau bisa juga direbus dan dijadikan lalapan dengan sambal sehat rendah garam. Dan kabar baiknya lagi, kangkung sangat mudah dibudidayakan sendiri di rumah. Ayah bunda hanya butuh pot, tanah, dan air secukupnya. Bahkan dengan sistem hidroponik sederhana pun, kangkung bisa tumbuh subur. Bayangkan, ayah bunda tidak hanya menghemat uang, tapi juga bisa panen kesehatan setiap minggu dari kebun kecil di halaman rumah. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh si kangkung ini. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan alami yang bisa membantu lansia tetap berdiri tegak, bergerak lincah, dan tersenyum lega karena tidak harus tergantung pada obat-obatan. Murah, sehat, dan penuh manfaat. Itulah kangkung, sayur rakyat yang pantas mendapat tempat istimewa di meja makan lansia. 5. Sawi hijau. Sawi hijau mungkin selama ini hanya kita anggap sebagai pelengkap mie ayam atau bakso. Namun,
Tahukah ayah bunda bahwa sayuran sederhana ini menyimpan kekuatan tersembunyi yang sangat penting untuk tulang dan sendi, terutama bagi para lansia? Ya, di balik teksturnya yang renyah dan rasanya yang sedikit getir, sawi hijau adalah penjaga setia sistem gerak tubuh ayah bunda. Dalam setiap 100 gram sawi hijau, terdapat sekitar 105 mg kalsium, ditambah vitamin K, vitamin A, vitamin C, serta folat dan magnesium. Kombinasi nutrisi ini membuat sawi hijau berperan aktif dalam memperkuat kepadatan tulang, melancarkan peredaran darah ke sendi, serta membantu pembentukan kolagen, protein utama penyusun jaringan ikat yang menyatukan tulang dan otot. Vitamin K dalam sawi hijau membantu proses mineralisasi tulang, yaitu proses di mana kalsium dan fosfat menempel dengan kuat di dalam jaringan tulang, menjadikannya padat dan tidak mudah keropos. Bagi para lansia yang mengalami penurunan hormon dan metabolisme, mineralisasi ini sangat penting agar tulang tetap kokoh walau usia terus bertambah. Bukan hanya itu, vitamin C dalam sawi hijau juga memainkan peran penting dalam meredakan radang pada sendi, khususnya pada kondisi seperti osteoartritis. Lansia yang rutin mengonsumsi sawi hijau cenderung memiliki keluhan nyeri lutut atau pergelangan yang lebih ringan karena peradangan dalam tubuh lebih terkendali secara alami. Sawi hijau juga kaya akan serat, membantu melancarkan pencernaan yang sering bermasalah pada usia tua. Pencernaan yang sehat memastikan penyerapan nutrisi berjalan optimal, termasuk penyerapan kalsium dari makanan. Jadi, manfaat sawi tidak berhenti di tulang saja, tapi juga mendukung keseluruhan sistem tubuh lansia agar tetap prima. Cara mengolahnya pun sangat fleksibel. Sawi bisa ditumis, direbus, dijadikan campuran sup, atau bahkan dikukus sebagai lalapan sehat. Namun pastikan tidak terlalu lama memasaknya agar vitamin tidak hilang. Untuk lansia yang memiliki masalah tekanan darah, hindari penggunaan garam berlebihan saat mengolah sawi hijau, karena tubuh sudah cukup mendapatkan mineral dari sayur itu sendiri. Dan yang paling menarik, harga sawi hijau sangat terjangkau. Hanya dengan Rp2.000 sampai Rp5.000, ayah bunda bisa mendapatkan seikat sawi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. Jika dikonsumsi rutin seminggu 3 kali saja, dampaknya terhadap kekuatan tulang dan sendi bisa sangat terasa dalam jangka panjang. Jadi, lain kali ayah bunda pergi ke pasar, jangan hanya cari lauk. Liriklah tumpukan sawi hijau yang terlihat sederhana itu. Karena bisa jadi, di sanalah terdapat kunci untuk tetap bergerak bebas, berdiri tegak, dan menjalani hari tua tanpa rasa sakit di tulang dan persendian. Kini kita telah sampai di akhir perjalanan tentang 5 sayuran murah yang bisa memperkuat tulang lansia. Mungkin ayah bunda terkejut bahwa solusi untuk tetap tegak berdiri di usia senja ternyata tidak harus datang dari susu mahal, suplemen luar negeri, atau obat-obatan kimia yang menumpuk di lemari. Jawabannya justru ada di pasar tradisional, di balik tumpukan sayur yang sering kita lewatkan begitu saja. Bayam, daun kelor, brokoli, kangkung, dan sawi hijau, kelimanya bukan hanya sayuran biasa. Mereka adalah anugerah Tuhan yang dikemas dalam bentuk paling sederhana, namun menyimpan nutrisi luar biasa untuk tubuh yang menua. Masing-masing punya keunggulan sendiri, dari kandungan kalsium yang tinggi, vitamin K yang menjaga pengerasan tulang, hingga antioksidan yang meredakan radang sendi. Lebih dari sekadar gizi, sayuran ini juga membawa harapan baru bagi para lansia yang merasa fisiknya mulai melemah. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar orang tua berkata, "Ya beginilah tua, sakit-sakitan, tinggal menunggu." Tapi video ini ingin menyampaikan pesan penting. Tua bukan alasan untuk menyerah. Dengan sedikit perubahan pada isi piring makan kita, harapan untuk tetap aktif, mandiri, dan sehat bisa terus diperjuangkan. Tulang adalah tiang tubuh. Saat tulang kuat, lansia bisa tetap berjalan ke masjid, bermain bersama cucu, atau sekadar merawat kebun kecil di halaman. Tapi jika tulang melemah, seluruh aktivitas perlahan berhenti. Rasa nyeri datang, tubuh membungkuk, dan semangat pun ikut redup. Di titik ini, keputusan kecil seperti memilih sayuran yang tepat bisa membawa dampak besar. Maka mulai hari ini, mari berhenti memandang rendah sayuran lokal. Mereka bukan sekadar pelengkap makan, tapi senjata utama dalam menjaga kualitas hidup di usia senja. Dan kabar baiknya, semua sayur ini terjangkau dan bisa ditemukan di mana-mana. Tidak perlu antre di rumah sakit, cukup ke dapur dan pasar, maka kita bisa memulai langkah menjaga tulang agar tetap kokoh seperti saat muda dulu. Ingat, menjadi sehat bukan perkara umur, tapi kemauan untuk menjaga diri. Tidak ada kata terlambat untuk berubah.
Selama kita masih bernapas, masih bisa mengunyah, dan masih mau belajar, maka selalu ada jalan untuk memperbaiki hidup. Dan siapa tahu, perubahan kecil hari ini, menambah satu porsi sayuran bergizi di piring makan, akan menjadi penyelamat besar di masa tua nanti. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga informasi tadi bisa membuka mata kita bahwa kekuatan tulang bukan soal harga mahal, tapi soal kebiasaan sederhana yang konsisten. Bayam, kelor, brokoli, kangkung, dan sawi. Mereka bukan sekadar sayur, tapi sahabat tulang kita di usia tua. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, dan bagikan ke grup keluarga atau komunitas lansia di sekitar ayah bunda. Siapa tahu, satu share dari ayah bunda bisa menyelamatkan seseorang dari risiko patah tulang di masa depan. Tekan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips sehat dan bermanfaat lainnya. Setiap minggu, kami akan hadir dengan konten khusus lansia, ringan tapi penuh makna. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sayur favorit saya untuk tulang kuat adalah... Biar kita bisa saling bertukar resep dan semangat.